Hi, good evening and welcome again to my YouTube channel Easy English with Timo. And as usual, I will be teaching English in a very easy way and step by step. And I will produce my video and upload every week, so don't miss my next video and keep following my channel. And please do me a favor and support my channel to click like, share, and subscribe. Thank you very much. Malam hari ini kita akan mempelajari pelajaran 108 tentang present perfect tense. Seperti apakah kalimat present perfect tense? Mari kita melihatnya. Present perfect tense adalah kalimat untuk menggambarkan kegiatan atau peristiwa yang telah selesai dilaksanakan pada saat sekarang. Contoh, nomor 1, I finished my homework. Nomor 2, Tanti has arrived at Spadio Airport 2 hours ago. Ini dua contoh kalimat dari present perfect tense. Sekarang kita akan melihat rumusnya. Rumusnya adalah S plus have atau has. Setelah itu baru ditambah verb dalam bentuk yang ketiga, di mana S-nya adalah subjek dan have atau has itu pilihan, harus sesuai dengan subjeknya. Dan verb ketiga adalah kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Contoh nomor 1, I have been in Jakarta 5 years ago, di mana I kita lihat subjeknya, sehingga have yang menjadi pilihan bukan has. Dan been itu adalah verb yang ketiga atau past participle. Nomor 2, she has gone to Sintang 2 days ago. Sekali lagi kita lihat she, dimana kita harus memilih has ya, karena subjeknya she has. Dimana gone adalah past participle atau bentuk kata kerja ketiga dari go, when, gone. Sehingga contoh nomor 2 ini, she has gone to Sintang 2 days ago. 3, Sukirman has written a letter. Sekali lagi sama, Sukirman adalah orang ketiga tunggal sehingga harus dipilih have bukan has. Dan written adalah kata kerja bentuk ketiga. Sukirman has written a letter. Lanjut kita akan melihat perbandingan verb 1, verb 2, dan verb 3. Di mana verb 1-nya adalah present dan verb 2 past tense dan verb 3 tiganya adalah past participle. Kita akan lihat contoh kata kerja to see, saw, seen, melihat. Contoh kedua, to be, was been, to take, took, taken, to have, had, to go, went, gone, dan yang terakhir to get, got, gotten, dan masih banyak lagi kata kerja. Dan kita lihat verb 3 past participle yang dikurung itu adalah kata kerja yang akan dipergunakan di dalam jenis kalimat present perfect tense. Penggunaan present perfect tense dalam prakteknya adalah penggunaan present perfect tense menggambarkan sebuah kegiatan yang telah selesai sempurna tetapi efeknya masih berlaku sampai sekarang. Jadi di dalam memilih menggunakan jenis kalimat present perfect tense, sekali lagi dengan tujuan, memang penggunaannya adalah apabila kita ingin menggambarkan sebuah kegiatan yang telah sempurna tetapi efek atau akibat daripada keadaan yang mau kita gambarkan itu masih terasa sampai sekarang. Sebagai contoh, nomor 1, Susi has taken a shower. Jadi Susi telah mandi, tapi efeknya, akibatnya itu sekarang dia telah siap untuk pergi. Itu Susi has taken a shower, now she is ready to go. Nomor 2, I have had dinner 15 minutes ago, now I am still full. Karena sekali lagi kita lihat I have had dinner 15 minutes. Saya telah makan malam 15 menit yang lalu, akibatnya sekarang saya masih kenyang. Sekarang kita akan melihat bagaimana kalimat negatifnya. Cara membuatnya adalah sisipkan kata not setelah helping verbnya. Contoh nomor 1, I have been in Jakarta 5 years ago. Untuk membuat kalimat negatifnya adalah sisipkan not setelah helping verbnya have. Sehingga kalimat negatifnya adalah I have not been in Jakarta 5 years ago atau I haven't been in Jakarta 5 years ago. Sekarang kita ke contoh nomor 2, she has gone to Sintang 2 days ago. Untuk membuat kalimat negatifnya adalah sisipkan not setelah helping verbnya has, sehingga kalimat negatifnya adalah she has not gone to Sintang 2 days ago. Atau bisa disingkat has not-nya menjadi hasn't, sehingga menjadi she hasn't gone to Sintang 2 days ago. Sekarang kita akan melihat contoh nomor 3, Sukirman has written a letter. Untuk membuat kalimat negatifnya adalah sisipkan not setelah helping verbnya has,
Sehingga kalimatnya menjadi Sukirman has not written a letter atau Sukirman hasn't written a letter. Sekarang kita akan melihat contoh bagaimana membuat kalimat interrogatif. Caranya adalah pindahkan posisi helping verb-nya ke awal kalimat. Contoh nomor 1. I've been in Jakarta 5 years ago. Kita tahu have ada helping verb-nya. Sehingga untuk membuat kalimat interrogatifnya adalah pindahkan posisi helping verb-nya ke depan. Sehingga kalimat interrogatifnya adalah have I been in Jakarta 5 years ago? Atau tentu saja kita bertanya ya kepada orang yang di depan kita. Have you been in Jakarta 5 years ago? Sekarang kita ke contoh nomor 2. She has gone to Sintang 2 days ago. Untuk membuat kalimat interrogatifnya, kita pindahkan helping verb-nya ke depan kalimat. Sehingga kalimat interrogatifnya adalah has she gone to Sintang 2 days ago? Sekarang kita ke kalimat nomor 3, yaitu Sukirman has written a letter. Untuk membuat kalimat interrogatifnya, pindahkan helping verb-nya ke depan sehingga menjadi has Sukirman written a letter. Sekarang kita akan melihat kata keterangan waktu yang sering dipakai di dalam kalimat present perfect tense, yaitu pertama already, sudah. Yang kedua just, baru saja. Yang ketiga ever, pernah. Keempat recently, baru-baru ini. Kelima for, selama. Keenam since, sejak. Dan yang ketujuh yet, masih atau belum. Contoh, I have already been in Australia. 2. I've just finished my report. 3. I've ever seen a komodo in a zoo. 4. My mother just recently received a letter from American Embassy. Ini adalah contoh penggunaan kata keterangan waktu di dalam jenis kalimat present perfect tense. Dan sampailah kita di ujung video tutorial ini. Dan seperti biasanya kami telah menyediakan soal-soal latihan dan kita akan mengerjakan bersama-sama. Sekarang kita maju ke exercise 108 or exercise 108. The assignment is choose the right word. Number 1. I have or has or were finished my homework. Untuk memilih antara have, has, dan were, kita akan melihat bahwa jenis kalimat ini ada present perfect tense sehingga pilihannya adalah hanya dua, have dan has saja. Untuk menentukan pilihan ini kita akan melihat subjeknya. Karena subjeknya adalah I, maka pilihannya adalah have, sehingga jawaban yang benar adalah I have finished my homework. Sekarang kita ke nomor 2. Tanti has was arrived at Supadio Airport 2 hours ago. Karena jenis kalimat ini present perfect tense, jadi pilihan yang tersedia adalah have dan has saja. Untuk menentukan antara have dan has, kita akan melihat subjeknya. Karena subjeknya Tanti atau she kata gantinya, sehingga pilihannya yang benar adalah has. Sehingga jawabannya adalah Tanti has arrived at Supadio Airport 2 hours ago. Sekarang kita ke nomor 3. Sukirman has or have or was been in Jakarta 5 years ago. Kita akan melihat jenis kalimat daripada present perfect tense, pilihannya has atau have. Kita melihat subjeknya, karena subjeknya Sukirman, maka pilihannya adalah has, bukan have ya. Sehingga jawaban yang benar adalah Sukirman has been in Jakarta 5 years ago. Sekarang kita maju ke nomor 4. She has or have or was gone to Sintang 2 days ago. Nah, untuk memilihnya kita akan melihat subjeknya, karena subjeknya adalah she, maka pilihannya adalah has. She has gone to Sintang 2 days ago. Sekarang kita ke nomor 5. Suparto has written or wrote or write a letter. Dan karena jenis kalimat ini adalah present perfect tense, maka setelah has mesti written ya. Jadi setelah has mesti written, jadi Suparto has written a letter. Kita ke nomor 6. I have seen or saw or see this book 2 years ago. Untuk memilih, tentu kita tahu bahwa dalam present perfect tense kata kerja yang dipergunakan adalah past participle, sehingga di antara seen, saw, dan see adalah seen adalah past participle, sehingga jawabannya adalah I have seen this book 2 years ago. Sekarang kita ke nomor 7. My friend Lily has been was in Singkawang many years ago. Di dalam kalimat present perfect tense, kata kerja yang dipakai adalah past participle antara been, was.
been adalah past participle, sehingga jawaban yang benar adalah my friend Lily has been in Singkawang many years ago. Sekarang kita ke nomor 8. I have has lunch at 12 o'clock today. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah jenis kalimat present perfect tense dan kata kerjanya mesti past participle. Di antara had dan has, had adalah past participle, sehingga jawabannya adalah I have had lunch at 12 o'clock today. Sekarang kita ke nomor 9. She has a good time a month ago with her husband for the first time. Kita jelas lihat bahwa kata kerjanya mesti di dalam bentuk past participle. Dalam hal ini pilihannya adalah had ya. Sehingga jawaban untuk nomor 9 adalah she has had a good time a month ago with her husband for the first time. Sekarang kita ke nomor 10. I hasn't and wasn't been in Jakarta 5 years ago. Karena ini adalah kalimat present perfect tense, jelas bahwa mesti di dalam bentuk past participle. Kita lihat been, dan karena subjeknya adalah I, maka pilihan yang paling tepat adalah haven't, tidak mungkin hasn't dan wasn't. Dan untuk nomor 10 jawabannya adalah I haven't been in Jakarta 5 years ago. Sampai di sini video tutorial bahasa Inggris khusus jenis kalimat present perfect tense, dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Until here this evening lesson, and I would like to thank you very much for watching my video, and don't miss my next video, and see you at the next video. Thank you.